Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan rahmat berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan begitu setia terhadap hidup Anda masing-masing. Hari ini saya mengajak Anda untuk kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semua ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil Yohanes pada hari ini, Yesus menjanjikan penghibur yang tidak lain adalah Roh Kudus sebagai penuntun dan pembimbing kita semua, termasuk para rasul, sehingga para pengikutnya berani untuk memberi kesaksian tentang kebenaran Injil itu sendiri. Tuhan menjanjikan Roh penghibur, sehingga apapun situasi yang kita hadapi, entah itu penolakan, entah itu hal-hal yang tidak mengenakan, jangan takut. Teruslah mewartakan kebenaran, teruslah mewartakan kebaikan dan belas kasih Tuhan. Karena karya-karya yang kita lakukan memang tidak akan pernah mudah. Kita akan mendapat banyak tantangan, tapi sekali lagi, kuasa Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus akan menyertai Anda dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dengan kekuatan Roh Kudus itu sendiri, kita mampu bersaksi. Lalu kita mampu menggerakkan hati banyak orang untuk mendengarkan pewartaan kita yang berasal dari Kristus Yesus. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita bersedia untuk dibaptis dan dipersatukan dalam jalan keselamatan yang ditunjukkan Yesus kepada mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, meski ada banyak kesulitan dan tantangan, namun sekali lagi yakinlah, Roh penghibur tetap menguatkan hati Anda dan saya untuk memberikan kesaksian akan kebenaran ajaran Yesus di tengah dunia yang terus berubah ini. Sekali lagi, teruslah melakukan kebaikan, teruslah bersaksi akan berkat-berkat, rahmat-rahmat, mujizat-mujizat sekecil apapun yang Anda alami, supaya orang-orang yang ada di sekitarmu boleh melihat kehadiran Kristus Yesus. Dan percaya, setiap kebaikan yang Anda lakukan, setiap niat-niat yang muncul dalam hidup Anda yang baik, selalu berasal dari kuasa Roh Kudus. Percayalah, seberat apapun tantangannya, Roh Kudus akan selalu menyertai Anda dan saya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita diteguhkan oleh firman Tuhan, kita tidak perlu takut, karena Yesus menjanjikan kuasa Roh Kudus untuk mendampingi perjuangan hidupmu. Apapun situasi hidupmu, percayalah Roh Kudus menyertai Anda. Maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas setiap rahmat dan berkat yang boleh Engkau berikan kepada kami sepanjang hidup kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Tuhan,
Kami berdoa bagi orang-orang yang saat ini sedang menderita sakit atau yang punya pergumulan yang berat. Engkau jamah mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar mereka boleh merasakan rahmat dan belas kasih kerahiman-Mu dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.